Gereja-gereja di Korea, mau dia karismatik, Protestan, tidak boleh anak meneruskan. Alasannya nanti bangun kerajaan. Tapi di lain pihak menurut saya, melihat banyak perusahaan pun begitu. Artinya ketika kita contoh perusahaan Samsung yang dari Korea sendiri, Samsung pun dipegang sama keluarganya semua. Lalu kesempatan untuk kami bisa mengembangkan talenta dan juga potensi bagaimana kalau semuanya dikuasai oleh keluarga sendiri? Apa jawaban Anda? Di lingkungan kami di GBI Mawar Saron, itu pernah ada satu momen kejadian, percakapan di kalangan majelis gereja, itu mereka pernah mengadakan rapat tanpa sepengetahuan Bapak Gembala, tanpa Pak Yakob. Mereka rapat itu hanya dengan satu tema saja. Kalau Pak Yakob nggak ada, gereja ini bagaimana? Saya kan dulu hanya datang-datang ibadah, nggak pernah mau pelayanan. Terintimidasi nggak? Jujur aja. Terintimidasi, iya, terintimidasi. Jadi saya berkata begini. Kalau ada satu hal yang Anda sampaikan kepada yang terkasih almarhum Papi tentang perjalanan pelayanan sekarang, apa yang ingin Anda katakan kepada beliau jikalau beliau ada di hadapan Anda saat ini? Wah, ini pertanyaan yang bikin mau nangis ya. Welcome to Cahaya Bagi Negeri, teman-teman semua yang sering banget nonton podcast, apalagi yang setia Cahaya Bagi Negeri hari ini. Kalau Anda tanya, sedang di mana tuh? Wah, tempatnya bagus banget. Apalagi inilah peninggalan seorang hamba Tuhan yang spektakuler kalau menurut saya, beliau almarhum pendeta Yakub Nahuai. Dan saat ini di hadapan saya nih langsung yaitu seorang putra dari almarhum pendeta Yakub Nahuai beserta penolong yang sepadan yaitu istrinya. Jarang-jarang banget bisa ngobrol-ngobrol sama mereka, ya. Selamat datang di Cahaya Bagi Negeri, Investor. Ya, terima kasih sudah mengundang kami datang kalau sama Bro. Nah, ini sudah saya bingung, ya? Brother. Ini kita mengundang tapi kita datang ke sini sebenarnya. Iya. Malah kita disuguhkan kopi apa semua. Waduh, ini warmful banget tempat ini. Juga bersama istri beliau, Ibu Silka. Iya. Boleh saya minta nama lengkapnya Ibu Silka? Saya Silka Dermawan. Silka Dermawan. Iya. Ya, kalau pastor kan Yohanes Nahuai, MTH, pengajar juga ternyata. Iya kan? Iya. Ini harus kita buka-buka nih. Banyak yang taunya cuma DPA apa semua. Beliau ini sebenarnya pengajar juga di SCT. Luar biasa loh. Kita mau langsung ngobrol. Ini tempat luar biasa loh. Puji Tuhan. I feel so homey di sini. Apa yang ditinggalkan oleh almarhum pendeta Yakub Nahuai maksud saya adalah sesuatu yang agung ya menurut saya. Iya. Kepikiran nggak sih Anda sebagai anaknya itu akan mewarisi hal seperti ini gitu? Kita bicara mengenai environment dulu. Dengan luas area yang besar, ada domnya, ya. Kita sebetulnya nggak pernah menyangka bahwa gedung gereja yang Papa mimpikan, Pak Yakob mimpikan itu atau dalam visinya itu adalah seperti ini dan sebagus ini. Dan beliau itu sangat menyenangi ornamen-ornamen klasik yang berbau kayu. Dengan kata lain seperti ruangan ini kan boleh dikatakan dindingnya dari kayu, majority, di gedung utama juga kayu yang begitu kuat. Sehingga kami tidak menyangka bahwa ya ini dari ide beliau saja. Beliau sangat mengagumi Insinyur Ciputra dengan salah satu filosofinya ATM, amati, tiru, modifikasi. Begitu. Jadi beliau senang mengamati, lalu meniru, tinggal modifikasi. Jadi makanya ini modifikasi dari banyak lihat gereja-gereja dan koneksi Pak Yakob itu dengan gereja-gereja Korea itu sangat kuat. Beliau pernah kuliah di Korea dulu. Beliau mendapatkan Master of Art-nya dalam jurusan Church Growth, pertumbuhan gereja dari Korea. Jadi tahun 78 beliau lulus MA, langsung pulang dan mendapatkan visi dari pendeta Cho Yonggi dari gereja Yoido Full Gospel Church. Dan di sana juga ornamen kekayuannya kuat di gereja itu. Sehingga mungkin tebakan kami, beliau akhirnya terinspirasi dari sana. Pernah nggak beliau mendengungkan atau menyampaikan pelan-pelan gitu tentang visi mengenai ini? Jadi untuk betul-betul seperti ininya memang tidak ada dalam arti, tapi beliau selalu bermimpi akan bangun gereja besar. Begitu. Bahkan pada zaman itu tidak sedikit yang meragukan beliau. Sampai ada panggilan nickname untuk beliau, begitu disebutnya pendeta 1 miliar. Zaman itu ada film $1 Million Man. Nah, ini 1 million pastor begitu. Iya. Karena dianggap nggak mungkin. Dianggap nggak mungkin. Jakarta untuk bisa pada saat itu membangun gereja dengan
konsep yang cukup besar gitu kan, terus ditambah dengan ya boleh dikatakan juga mayoritas dari jemaat kami kan memang kan juga golongannya menengah, jadi dirasa ke bawah, bahkan jadi dirasa kayaknya ini suatu hal yang mustahil gitu untuk seorang apalagi pada waktu itu putra daerah ya, karena kan Pak Yakob kan dari daerah gitu, jadi dipandang masih pada waktu itu agak sebelah mata, cuman memang imannya kuat, doanya juga kuat, akhirnya ya buahnya ini. Image beliau kan kuat banget gitu loh. Mau tahu dong, pernah nggak sih sebagai seorang Pastor Yohanes Nahway itu punya beban sebenarnya pribadi? Basically saya orangnya sebenarnya introvert. Artinya orangnya tuh mirip banget dengan mama saya. Jadi singkat cerita, mama saya dibesarkan dengan gaya Tiongkok, perempuan nggak boleh banyak ngomong. Perempuan kerja aja, jangan banyak ngomong. Yang ngomong tuh laki-laki. Jadi dibesarkan seperti itu konsepnya. Kami pun anak-anak dibesarkan dengan gaya seperti itu. Begitu, maksudnya udah kita banyak diam. Apalagi Pak Yakob mulai karirnya menaik tuh, gitu. Gereja makin besar. Akhirnya kami dipandu. Oke, kita jangan banyak ngomong. Pokoknya dikit bicara. Nah, jadi akhirnya saya terlahir dan dibesarkan dengan konsep seperti itu. Akhirnya jadi introvert. Nah, potong cerita, ketika terpanggil untuk jadi pendeta tahun 2001, saya merasa bahwa waduh, pendeta kan dengan konsepnya saya ngelihat dari Pak Yakob setiap minggu khotbah ke jemaat. Begitu, karena kan gayanya Pak Yakob setiap minggu khotbah. Jadi potong cerita, akhirnya saya bilang sama Tuhan, saya barter Tuhan, karena saat itu saya sekolah Alkitab, masuk di Seminari Bethel. Kemudian ketika masuk, saya barter sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, selama saya belum menikah, kan saya masih ya disupport sama orang tua. Maka itu setiap kali pelayanan, saya nggak mau ngambil persembahan kasih. Tapi Tuhan tolong urapi saya dalam berkhotbah. Begitu. Nah, itu saya mau ambil sedikit yang Anda ambil potong itu. Semua mulai dari mimpi. Betul. Ya kan, Pak Yakob Nahway punya mimpi sendiri dan terwujud. Ngomong-ngomong soal mimpi Yohanes kecil itu mimpinya apa? Apakah melihat langsung papa atau punya mimpi sendiri sebenarnya? Karena dengar-dengar Anda sebenarnya pengen jadi dokter gigi atau dokter apa sih? Iya, dulu pengennya seperti itu. Dokter gigi secara khusus, betul. Karena saya punya memori waktu kecil, ada dokter gigi langganan keluarga kami, dan ketika melihatnya, kok enak sekali ya kerja, tanda petik, menangani satu pasien itu dengan durasi 30 menit, lalu uangnya banyak. Gitu. Jadi ini otak Chinese-nya langsung, otak dagangnya keluar begitu. Legasi dari Tiongkok itu keluar. Tiongkok, waduh, kuat banget. Jadi pikir, enak banget ya kita cuma tidur 30 menit, dia cuma kerja begini-begini, area kerjanya cuma kecil mulut kan. Betul. Tumbuh besarnya, saya bilang pernah Pak Yakob, waktu saya kelas 6 SD, beliau bertanya, karena kan beliau orang Ambon, saya dipanggil Nyong. Nyong pengen jadi pendeta nggak? Lalu langsung diberikan. Pernah ditanya, betul. Lalu waktu itu saya bilang sama beliau, saya bilang begini, kan papi tahu menjadi pendeta itu kan panggilan. Saya nggak tahu bagaimana caranya, tahu bisa jawab seperti itu. Lalu potong ceritanya, akhirnya sejak itu Pak Yakob nggak pernah nanya. Gitu. Jadi sampai akhirnya saya terpanggil masuk sekolah Alkitab, baru disitulah beliau terharu bahwa memang wah ternyata Tuhan panggil. Dan Tuhan panggil secara khusus waktu itu di Kupang. Itu sudah berpacaran? Belum. Waktu itu masih lama. Itu tahun 2001. Anda menikah tahun? 2008. Jadi waktu ketemunya di mana ya? Ketemunya mungkin artinya bukan seminari Bethel, bukan? Oh, bukan. Saya bukan lulus. Jadi saya waktu itu alumni di satu SMA, ceritanya saya lulus, dia baru masuk satu SMA. Jadi kami selisih 4 tahun, 4 angkatan. Adik kelas. Adik angkatan ya. Tapi nggak ketemu di sekolah, tapi waktu sudah 2000 berapa itu ada acara reuni ya 2003. Ya 2003 gitu, ya, ada acara reuni sekolah lah kurang lebih. Artinya ketika Anda bertemu dengan beliau ini belum menjadi pendeta dong? Sudah sekolah Alkitab. Oh, di Seminari Bethel. Sudah sekolah Alkitab. Tapi masih baru ya, tingkat awal. Tingkat awal, ya. Oh, itu yang membuat Anda tertarik dengan beliau? Oh enggak, justru saya nggak mau sebenarnya kalau tahu dengar hamba Tuhan, saya bilang, aduh berat ya Tuhan, kayaknya jangan. Pertanyaan yang... Jadi saya menghindari sebenarnya. Itu ada cerita. Iya. Oke, kita skip itu dulu. Tapi aku nanti mau nanya ke situ lagi soalnya. Jadi kekorek ya, ketahuan ya. Enggak, soalnya kan buat teman-teman semua yang mungkin barangkali juga nggak ada rencana gitu. Setiap orang punya mimpi masing-masing. Bahkan istri pun ketika menikahi suaminya juga punya mimpi sendiri. Ya. Nah, tapi sebelum kita ngomong ke suami istri, aku ngomong ke pribadi Anda nih. Kembali, terbebani nggak
pernah nggak ada ngerasa saya harus buktikan diri saya layak untuk menjadi penerus legacy ini? Di lingkungan kami di GBI Mawar Saron, itu pernah ada satu momen kejadian, dan waktu itu memang saya sudah sekolah Alkitab, bahwa percakapan di kalangan majelis gereja, itu mereka pernah mengadakan rapat, dan kalau lebih detail sedikitnya adalah rapat tanpa sepengetahuan Bapak Gembala, tanpa Pak Yakob. Dan itu diadakan rapatnya di luar kota, begitu, di puncak. Jadi mereka rapat itu hanya dengan satu tema saja. Kalau Pak Yakob nggak ada, gereja ini bagaimana? Oh, mereka ini sudah memikirkan itu? Sudah memikirkan itu dari mereka. Lalu potong cerita, mereka balik ke Jakarta, mereka nginep 1 malam mungkin ya, kemudian balik ke Jakarta, akhirnya mereka lapor ke Pak Yakob. Jadi salah satunya lapor begini, Pak Yakob, kami minta maaf, kami rapat tanpa sepengetahuan Bapak, tapi tema rapatnya cuma satu, kalau Pak Yakob tidak ada, gereja bagaimana? Nah, itu dalam rapat ramai komplit sekali. Lalu akhirnya Pak Yakob tentu dengan diurapi Tuhan, bertanya ke satu-satu. Bapak-bapak semua kenal putra saya kan? Yohanes Nahuai, kenal. Mungkin nggak anak Bapak yang akan menggantikan gereja ini? Namanya disebut. Satu lagi, nah, mungkin nggak anak Bapak? Sampai satu persatu semua ditunjuk oleh Pak Yakob ditanya. Dan semua berkata, ya enggak dong. Nah, ketika udah satu persatu semua ditanya, itu ada sekitar 12 orang lah ya. Akhir Pak Yakob udah tanya satu persatu, Pak Yakob bilang, kalau begitu memang Pak Yohanes dong yang meneruskannya, dan dihadirkan tata gereja. Bahwa tata gereja mengatur bahwa keluarga yang siap boleh meneruskan. Nah, akhirnya mereka dibilang kan, bapak-bapak sudah kenal putra saya. Dengan kata lain ya, dia yang akan meneruskan nanti. Sudah sekolah Alkitab juga dan ya? Dan itu udah sekolah Alkitab momennya. Artinya sudah Tuhan panggil secara pribadi kebetulan. Memang cara Tuhan ajaib. Jadi Tuhan sudah panggil secara pribadi, jadi secara tata organisasi, manusia boleh melihatnya kan lain kan ya. Jadi Tuhan cocokkan itu dan Tuhan sudah panggil secara khusus ya secara pribadi. Itu momentumnya pas banget ya waktunya ya. Artinya Tuhan mengatur semuanya itu dengan momentum bagus. Jadi makanya dari internal kami di GB Mawar Saron meneruskan tongkat estafet Pak Yakob ini sangat mudah, dalam arti penerimaannya sudah. Seperti yang pembicaraan kita sebelum mulai take ini, it was very smooth. Ya. Sedangkan kalau kita bicara mengenai smooth, frankly speaking, sekarang ini lagi banyak problems nih di setiap gereja-gereja yang notabene ayahnya sudah lanjut usia, kesehatannya sudah mulai menurun, ya. Kita bicara dari keturunannya langsung, dari darah dagingnya. Mereka banyak yang mengalami kesulitan untuk bisa mewariskan legacy. Bahkan belum sebesar ini. Kalau dari pandangan Anda sendiri, apa sih yang menyebabkan itu terjadi? Gitu? Oke. Saya bercerita dari kesaksiannya kami. Pak Yakob itu dari kejadian waktu itu pertemuan dengan para majelis gereja, ini pun saya yakin men-trigger juga Pak Yakob untuk lebih mempersiapkan saya. Gitu. Jadi ini rencana yang Tuhan sudah atur, sehingga sejak momen itu saya makin lebih banyak di-endorse oleh Pak Yakob di lokal sendiri, di internal. Jadi mulai lebih intens hadir dalam rapat-rapat, misal rapat majelis, rapat panitia Natal, dulu rapat panitia Paskah. Kalau ada event-event internasional di gereja ini, Pak Yakob juga ajak. Dan saya sudah mulai duduk di samping beliau. Jadi sudah mulai ditandem. Jadi menurut saya yang pertama, mungkin kasih tips buat hamba-hamba Tuhan adalah anak yang dipersiapkan itu mesti ditandem. Saya kasih sebagai contoh ilustrasi pembanding. Kalau kita bisnismen, kita punya perusahaan, pasti anak kita tandem. Kamu ikut sama papa dalam meeting-meeting. Lihat bagaimana cara papa ya ketemu. Begitu. Betul. Learning by seeing first. Learning by doing juga, gitu sambil dia dipelajari. Betul. Gitu. Nah itu ditandem terus. Pelayanan ke daerah KKR dalam khotbah pun Pak Yakob endorse. Begitu, bahwa inilah putra saya sudah bisa berkhotbah juga. Dan kalau sudah tidak dalam momen ibadah, dalam momen makan-makan misalnya, dengan panitia, dengan tim, lalu Pak Yakob bilang, ini undanglah salah satu ke depannya nanti, bikin acara KKR anak muda, ini putra saya. Nah ini menarik, gitu. Ini menarik. Itu udah pacaran? Itu sama ibu sudah mulai lah ya. Sudah, karena pada waktu itu kan saya sudah sama Pak Yohanes kan dari kuliah. Iya. Jadi artinya pada 2003 kita udah pacaran lah ya. Gitu. Berarti Anda sudah punya gelagat nggak? Wah, ini bakal jadi calon gembala sidang selanjutnya nih. Oh, kalau itu kan sudah malam menikah kalau nggak salah. Karena awal-awal kan masih sekolah. Beliau di-endorse, diajak kemana-mana?
Oh iya, ketika di endorse kan artinya uniknya Silka ini gerejanya bukan satu gereja dengan saya, nggak di GBI Mawar Saron. Bukan karismatik. Bahkan dia pun orang Protestan. Begitu karena ketemunya di alumni sekolah. Iya. Jadi karena memang gereja Protestan, pacaranlah kami, jadi karismatik dengan Protestan. Lalu ya jadi memang nggak ibadah tiap minggu di sini. Sehingga endorsement itu ketika Pak Yakob berikan, hanya saya yang tahu. Silka nggak lihat. Karena konsep gambaran saya dulu mengenai hamba Tuhan dan pendeta itu beda dengan pendeta karismatik. Jadi amat sangat jauh. Jadi itu buat saya ya ada apa dengan hamba Tuhan, kalaupun maksudnya dengan tadi sebut endorsement, pendeta dengan mungkin nama yang cukup dikenal dan sebagainya. Buat kami di Protestan saya dulu gereja yang kecil itu nggak familiar. Bahkan waktu kami kencan pertama begitu, ini unik sekali, saya langsung tanya sama dia di mobil. Kita makan siang waktu itu, mau pergi makan siang keluar, saya tanya, ngomong-ngomong kamu kenal nggak dengan pendeta Yakob Nahuai? Lalu kan dia bingung dong, siapa itu? Ketika dia bertanya, siapa itu? Maka saya berkata dalam hati saya, hai jiwaku bergembiralah. Bangunlah hai jiwaku dan sadarlah. Karena begini, saya maunya saya punya pacar yang saya memang udah siap nanti untuk menikah adalah cintanya kepada cinta Yohanes. Bukan cinta karena pendeta besar Yakob Nahuai. Oh, berarti jawaban beliau itu cocok dengan apa yang Anda harapkan. Konfirmasi. Takutnya kalau dia tahu, ya kenal dong papamu kan pendeta besar, takutnya. Iya. Itu jadi membuat Anda kurang objektif ya. Sekalipun mungkin cintanya murni 100%, tapi ada pemikiran secara manusia, karena tahu papa saya. Gitu. Nah, berdasarkan perasaan ini, pernah nggak Anda merasa bahwa ngerasa sungkan atau janganlah Pak, nggak enak kalau orang kayaknya kayak nggak ada orang lain gitu kok, terlalu bang ngejok-jokin anaknya gitu. Karena ada beberapa teman-teman saya pun saya tanya gitu, kenapa sih kok nggak ikut bareng sama papamu, ikut kemana? Nggak enak lah bro, kayaknya ketahuan banget aji mumpung atau apa gitu. Ini baru bicara mengenai darah daging nih, belum bicara mengenai pendampingnya nih. Nah, saya akan nyampe ke sana nanti. Iya. Nah, pernah nggak begitu ngerasa terbeban gitu? Aduh. Jangan diojok-ojokin dong, jangan didaftar-daftarin, jangan dibikin apa gitu. Saya pertama kali melayani Tuhan terlibat dalam sebuah ibadah minggu, itu adalah pelayanan bukan di GBI Mawar Saron sendiri. Waktu studi di Amerika. Di sana bertepatan di kota saya, Portland, Oregon, ada satu GBI. Begitu. Jadi saya beribadah di sana, ibadah dalam bahasa Indonesia. Ya di sana pun pendetanya berkata begini, Yohanes kamu kan anak pendeta besar, pelayanan dong di gereja. Saya kan dulu hanya datang-datang ibadah, nggak pernah mau pelayanan. Terintimidasi nggak? Jujur aja. Secara manusiawi terintimidasi. Iya, terintimidasi. Jadi saya berkata begini, ya saya melayani karena papa saya, bukan karena papa di sorga, ini karena papa di bumi. Lalu apa yang Anda lakukan? Solusinya apa untuk bisa lepas dari jerat intimidasi? Dan akhirnya saya kompromi dengan diri sendiri. Artinya saya berkata kepada diri sendiri, ya you harus terima kalau memang papamu seperti itu. Jadi jangan dilawan, nggak bisa lari kemana lagi. Karena waktu saya dikirim studi ke Amerika pun, waktu itu belum terpanggil untuk sekolah Alkitab, belum jadi pendeta, saya kuliah desain grafis. Gitu. Saya pernah dengar tuh dari dokter gigi, terus akhirnya, katanya karena ternyata jadi dokter susah karena banyak hafalannya ya. Dan SMA-nya IPS begitu, bukan IPA. Aku belajar. Oh berarti itu pas Anda dapat belajar grafis desain itu pas itu yang dikirim ke Amerika kirim ke Amerika. Nah jadi ketika di sana kuliah dulu pun, nah uniknya saya kan berangkat ke sana tahun 1999. Ketika itu krisis moneter di Indonesia 98. Dan banyak orang-orang di Amerika pulang ke Indonesia karena dana. Saya berangkat ke sana. Sehingga akhirnya banyak orang di kota saya bertanya-tanya, orang Indonesia. Emang papa kamu siapa? Kok bisa gitu? Kok bisa orang pada pulang, kamu malah datang? Betul. Akhirnya saya bilang gini, papa saya penulis buku. Saya nggak ngaku papa saya pendeta. Karena Pak Yakob kan memang nulis buku kan, jadi saya nggak bohong begitu. Betul. Papa saya nulis buku. Kecuali sampai mereka tanya, emang nama papanya siapa? Baru kita ngomongin, baru ketahuan bukunya. Lalu ada orang juga bertanya kan, lah emang nulis buku seperti apa? Kok bisa sampai begini? Nah, udah mulai detail kan. Jadi potong cerita, tibalah hari Minggu. Gitu, ketika hari Minggu kan, saya baru datang di sana, ditanya, kamu kan namanya Yohanes Kristen kan? Iya Kristen. Aku jemput ya ke gereja.
Itu Orang udah Indonesia orang ya. Indonesia. Saya udah menghindar supaya tidak ketahuan anak pendeta Yakob. Ya udah, saya karena punya panggilan kan nggak enak kalau nggak ke gereja hari Minggu, jadi tetap saya puji Tuhan ke gereja. Di situ kan seperti biasa, ada jiwa baru, apalagi gereja nggak besar kan, orang Indonesia nggak banyak. Jadi ketika pendeta tanya, jiwa baru yang baru pertama kali datang, tolong bangkit berdiri. Ya kan saya nggak mungkin nengok kiri kanan, saya udah tahu itu saya. Akhirnya saya berdiri, perkenalkan nama, karena gereja kecil lebih kekeluargaan. Jadi ngobrol singkat cerita, di makan siang itulah akhirnya ditanya lagi, emang apa namanya, nama lengkapnya apa? Yohanes Nahuai. Nah itu terdeteksi. Udah pasti. Udah pasti ketahuan. Iya, dia bilang, apa kaitannya dengan pendeta Yakob Nahuai? Saya masih coba ngelak-ngelak, saya bilang, saya anak dari istrinya. Begitu. Jadi akhirnya ya udah ketahuan. Nah, mulai minggu depan dan minggu lusanya ya akhirnya saya kompromi dengan diri saya. Akhirnya dulu saya berpikir, hore ke Amerika ini, apalagi di kota kecil Portland, Oregon, bukan di LA. Awalnya saya ingin di New York, dititipkan di New York. Ada pendeta GBI di sana juga yang Pak Yakob sudah kontekan mau dikirim ke sana. Tapi potong cerita, akhirnya saya di Portland, kota kecil. Saya pikir itu pelarian saya untuk menghindari hingar-bingar dunia pergerejaan, begitu. Tetapi in reality, akhirnya nggak bisa kemana-mana juga. Tapi itu cara Tuhan kalau kata saya. Kalau memang pada waktu itu nggak Tuhan panggil di sana untuk memulai pelayanan yang kecil, mungkin Pastor Yohanes nggak bakal akan belajar untuk bisa mulai bisa pelayanan, untuk ketemu orang, ngomong gitu. Jadi hanya akan ada di balik layar terus dengan jiwa introvertnya, dan dia pun nggak akan Tuhan nggak kasih gerakan hatinya menggelitik untuk dia bisa merubah pola pikir dia, menerima dengan status dia dan panggilan dia. Bu Silka, Anda bicara apakah dari dulu Anda seperti itu dengan beliau? Artinya tidak pernah ada memberikan sebuah gini, jangan, bisa nggak ngomong sama papa, jangan terlalu promosiin kamu gitu loh, nggak enak gitu loh sama jemaat, sama orang-orang. Apa nanti orang bilang kok kayaknya terlalu memanfaatkan nama besar papa. Jadi itu kan merupakan sebuah beban juga. Pernah nggak mengucapkan itu? Karena kan Anda pendamping. Terus Anda juga kebetulan dengan warna yang tidak sama, ya, gayanya aja yang tidak sama, bukan sesuatu yang familiar dalam perjalanan kekristenan Anda selama ini sebelum Anda bertemu dengan beliau. Pernah nggak menjadi sebuah bukan konflik lah, tetapi udahlah, jangan terlalu ambisius, katakanlah seperti itu gitu, nggak enak dilihat orang. Pernah nggak seperti itu? Kalau sejauh ini sih saya mengalir dengan tuntunan Tuhan dan dengan pengembalaan Pak Yakob pada waktu itu untuk Pastor punya masa depan karirnya begitu. Jadi setuju ketika legacy itu sudah mulai dirintis, terus udah mulai diperkenalkan, terus secara kemudian langsung saya justru harus mendukung, karena kalau papanya punya keinginan dan panggilan dari hatinya sudah Tuhan secara panggil pribadi, malah saya menghalangi gitu panggilan Tuhan terhadap kecuali dia dipaksakan posisinya, tidak ada panggilan dalam hatinya. Mungkin saya akan coba berpikir apakah ada tujuan karir lain mungkin, atau panggilannya mungkin pelayanan tetap, tapi apakah ada inginan karir lain. Tapi karena dia menceritakan panggilan yang kuat, Tuhan panggil secara visual waktu itu secara pribadi, jadi saya merasakan ya perlu saya dukung. Kenapa saya harus halangi visi Tuhan dalam kehidupan dia? Jadi pada akhirnya setiap ada kesempatan untuk memang dia berproses dalam karirnya, baik itu pelayanan, mengasah dia dalam hal organisasi dan di bidang GBI sendiri, saya dukung-dukung aja. Nah, ini bagusnya puji Tuhan ya teman-teman dari Cahaya Bagi Negeri mengundang istri ya seperti ini ya. Tadi ada satu visual seperti apa? Ketika konfirmasi itu benar-benar nyata. Boleh cerita sedikit? Nah, karena memang cerita pertemuan pertama kami berdua itu adalah di pertemuan teman-teman angkatan dia. Lalu akhirnya saya ikut gabung. Kemudian dalam saat saya masuk ke tempat makan itu, dia ngelihat saya, kamu dapat... Ini panggilan visual kamu di Kupang saya maksudnya. Kalau kamu, karena kamu dapat panggilan visual secara visual ngelihat ya di Kupang, jadi akhirnya saya merasa terkonfirmasi ya memang panggilannya sudah Tuhan tetapkan adalah sebagai hamba Tuhan. Itu yang membuat Anda 100% mendukung apapun yang dipersiapkan oleh papanya. Betul, itu dalam hal karir. Boleh, visualnya apa? Nah, visualnya waktu itu ketika Pak Yakob KKR di lapangan Merdeka, sekarang jadi lapangan Polres Kupang, NTT. Lalu di situ Pak Yakob KKR 3 malam.
dengan panggung, dengan banyak orang hadir. Di malam pertama saya nggak ada merasa apa-apa. Di malam kedua dan ketiga saya melihat ketika Pak Yakob naik ke podium untuk berkhotbah, saya melihat diri saya pakai jubah putih. Wow. Gitu. Jadi saya kucek-kucek mata dan waktu itu pas di malam kedua itu memang lagi mendung-mendung, angin lagi dingin. Saya cuma pakai batik tangan pendek begitu sampai merasa agak dingin. Saya kira saya halusinasi karena kedinginan. Jadi saya coba kucek-kucek mata, tapi saya lihat kok cukup lama begitu. Maksudnya melihat saya dan saya berkhotbah dengan gaya berapi-api. Terus saya bilang, ini nggak mungkin saya, ini bukan saya lah. Gitu. Nah itulah cikal bakal saya terpanggil. Dan itu 2001, artinya 2 tahun sesudah saya di Amerika. Gitu. Jadi itu di kira-kira bulan Juni-Juli 2001. Kemudian liburan selesai kembali ke Amerika, baru di situ akhirnya saya putuskan sekolah Alkitab. Gitu. Jadi nggak ngalami pergulatan batin ya? Terlalu lama maksudnya? Mengalami ketika balik ke Amerika itu. Jadi selama kan balik itu untuk semester ganjil, gitu kan? Tetap di desain grafis. Jadi tetap pada di waktu desain tetap grafis di dulu. desain Itu grafis. belum langsung Belum desain? sekolah Alkitab, belum. Belum. Jadi tetap masih pulang, saya masih kepengen, maunya nggak ke pelayanan, tetap mau desain grafis. Tapi di Amerika udah pelayanan ibadah minggu. Nah, Mencoba kabur dari panggilan Tuhan. Oh iya, bargaining ya? Bargaining. Masa iya gitu. Nah itu prosesnya yang tadi pergulatan batin itu. Sampai ya, lupa, silakan sambil minum dulu. Iya, Iya, thank saya you. juga. Iya. Nah, jadi dari pergumulan itu, potong cerita, akhirnya kan terjadilah World Trade Center yang dibom 2001. Sejak itu akhirnya waktu itu Presiden Amerika George W. Bush memutuskan akan perang dengan Irak. Di hari itu keputusan, pas sekali ada pertemuan komsel di GB itu, di sana GB Portland. Di komsel itu kita semua doa, kita bilang Tuhan tolong Amerika sudah putuskan perang. Lalu kita nih orang-orang Indonesia yang lagi studi gimana nasibnya gitu di Amerika. Kalau perang beneran kan kita apa pulang atau gimana. Akhirnya pas lagi doa sama-sama, lagi bersyafaat begitu, giliran doa. Akhirnya pas lagi saya gantian giliran doa, disitulah Tuhan ingatkan dengan panggilan di Kupang tadi. Gitu. Dan disitulah malam itu langsung saya selesai komsel pulang ke rumah. Waktu itu kan belum ada handphone, smartphone ya. Artinya cuma baru handphone masih SMS zaman dulu ya SMS. Jadi potong cerita saya SMS ke mama saya bilang, Mi kapan bisa telepon aja ke Amerika ke saya. Lalu kalau nggak salah ya di malam itu juga telepon. Akhirnya saya bilang saya mau pindah sekolah Alkitab. Begitu. Jadi itu banting setir, makanya kenapa dimulainya umurnya relatif sebenarnya agak terlambat. Agak terlambat dalam arti begini. Bukan seperti baru lulus SMA, umur 17-18 tahun, lalu masuk sekolah Alkitab langsung, sehingga STH-nya sudah bisa di umur 21-22. Karena idealnya seperti itu. Idealnya kan harapannya seperti itu. Gitu. Kalau ngikutin tingkat jenjang pendidikan. Jadi akhirnya secara manusia sudah agak sedikit terlambat ya. Iya. Tapi kalau saya lihat nggak terlambat. Karena ketika perpindahan tongkat estafet itu, seperti foto ini ya, kalau kita bisa lihat ya teman-teman ya. Di sebelah kanan adalah Papa terkasih. Betul. Lalu di sebelah kiri putranya yang terkasih. Nah saya hanya merasakan ini satu atmosfer yang sama gitu loh. Berarti kan legacy itu berhasil nih. Nah, apa yang Anda lihat 10-20 tahun ke depan? 33 tahun ternyata hasilnya seperti ini nih semuanya, dan ini terpancar dari 2 foto di samping kita. What do you see for the next 10 or 20 years? Kalau 10-20 tahun lagi, dengan kata lain, kita tetap sama seperti yang orang tua kami coba lakukan. Artinya kita tidak memaksa anak-anak. Begitu, siapa yang terpanggil jadi pendeta, siapa yang akan nanti menjadi gembala, kita tidak paksa. Karena saya sih sudah tanya ke 2 putra pertama, karena yang pertama kan kelas 1 SMA, dan by the way mungkin pemirsa belum tahu, putra kami 3, artinya anaknya 3, semua laki-laki. Oh iya, kita belum gitu. belum mention putra-putra yang terkasih. Yang pertama kelas 1 SMA namanya Jaden, yang kedua Jethro kelas 1 SMP, kemudian yang terakhir Jeremias itu kelas 2 SD. Nah, jadi kami tidak tahu ke depannya seperti apa. Bahkan saya selalu dorong nih putra pertama dan kedua, ayo dong bantu papa pelayanan di gereja.
gitu, ayo bantu pelayanan. Ya sama, mereka tetap menjadi orang yang, apalagi yang pertama introvert, kayak dia bukan tipikal orang di depan seperti saya. Jadi saya sama istri suka ngobrol, kita suka bercanda atau dia ledekin saya, tuh si Jaden mirip kamu lah pokoknya. Tapi Anda berdua memang introvert juga. Apa ya dinilainya ya? Tapi kalau saya lihat keberhasilan beliau ini karena dukungan 100% full dari Anda, Bu Silka. Ya kalau saya justru itu ya juga melanjutkan dorongan dari ayah dan ibunya untuk lebih bisa ayo keluar kalau bisa seperti itu. Nah itulah makanya sekarang tugas saya buat anak-anak saya kan. Tapi melanjutkan pertanyaan tadi mungkin ya itu pentingnya kalau kita lihat ini makanya adalah tongkat estafet ya. Baik kalau dilihat 10 tahun 20 tahun ke depan, kalau untuk keluarga kami ya mungkin ini PR buat kami yang harus kami belajar dari bagaimana dulu Tuhan bekerja untuk Yohanes terhadap anak-anak kami juga. Atau Bu Silka 10 tahun ke depan. Ya, tapi kalau untuk penggembalaan di sini, akhirnya yang kita petik yang penting adalah regenerasi. Bagaimana anak-anak muda di gereja kita sendiri harus juga untuk kita siapkan juga ke depan 10 tahun. Pernah terpikir 10 tahun ke depan ternyata Anda terpanggil untuk bisa menjadi bagian dari perputaran roda ini sambil nanti 10 tahun kemudian baru anak-anak. Pernah nggak terpikir ke situ nggak? Pernah ngomongin itu nggak? Kita cukup sering bahas itu. Dalam arti jujur, Anda pribadi pengen nggak beliau benar-benar bisa mohon izin maaf ya, bukan memaksakan ya, tapi betul. Anda sadar betul sebenarnya istri saya ini mampu sebenarnya. Iya sebenarnya mampu ini, cuman kadang-kadang udah jangan saya gitu. Tapi ternyata pada saat-saat krusial ternyata mampu bisa menjawab setiap kebutuhan. Pertanyaannya apakah itu pertanyaan setiap suami-suami yang gembala atau istrinya? Jangan penasaran juga sendiri nih. Mungkin banyak istri gembala seperti itu. Ya, kita mewakili gitu ya, ya kan? Karena kan salah satu problematika legacy rumah Tuhan adalah ketika ada bagian-bagian yang memang mungkin tidak sempat tersampaikan dan dikomunikasikan secara terbuka. Dan salah satunya adalah keinginan si suami atau keinginan si istri untuk melibatkan pasangan yang memang begitu dinilai, kamu tuh bisa. Gitu. Nah, ini kalau boleh saya buka sedikit, tadi seperti jangan kalau sedikit dong. Oh iya. Kalau perlu sekalian banyak ya. Kan kita kan dari dulu kan pelayanan awalnya itu adalah di persekutuan anak-anak hamba Tuhan. Di Pahat ya kalau memang kenal Pahat GBI ya. Jadi memang kan itu berapa puluh tahun yang lalu ketika masih mereka juga kecil-kecil ya. Sekarang generasinya mereka sudah pada menikah dan berkeluarga dengan anak-anak kecil gitu. Jadi kalau saling ngobrol gitu, ditanya, apakah kalau kamu cari pasangan yang kalau seperti saya dan Pak Yohanes kan satu hamba Tuhan, dia memang dari awal bilang saya memang nggak cari yang di sekolah Alkitab. Kalau saya cari yang di sekolah Alkitab, otomatis saya udah cari dulu. Malah dia carinya di tempat yang lain. Otomatis kalau dicarinya bukan di sekolah Alkitab kan tidak memiliki background teologi gitu kan. Nah, lalu saling ngobrol lah anak-anak ini. Jadi bagaimana mereka panggil saya? Menurut Cici, mereka panggil saya. Menurut Kak Silka, menurut Cici Silka gimana? Apakah seorang hamba Tuhan harus mencari pasangan yang sesama hamba Tuhan? Nah, itu terjadi pembicaraan yang cukup seru lah. Karena ada plus dan minus. Idealnya menurut saya tidak harus sekolah Alkitab atau seorang hamba Tuhan, tapi sudah terbiasa di bidang pelayanan. Nah, ini menarik. Karena bagaimanapun kalau dia sudah terbiasa di bidang pelayanan, dia sudah terbiasa dengan pelayanan, dia akan bisa mendukung suaminya, apapun itu karir istrinya ke depannya, baik itu sebagai full time rumah tangga, baik itu mau ibu rumah tangga saja kah, meneruskan usaha orang tuanya, atau meneruskan usaha pribadi, bisnis, apapun pekerjaan karir dia pribadi sebelum bertemu dengan calon pasangannya, atau mungkin ya itu karena mungkin sama-sama sekolah Alkitab, sudah sama-sama di bidang yang sama. Apapun itu menurut saya yang paling penting adalah harus kenal pelayanan dan terbiasa pelayanan dulu. Wah, ini juga penting banget untuk saya sampaikan. Kita rehat sebentar. Ya, kenapa saya katakan penting? Saya merasa di impresi hati saya bahwa ada Anda semua nih, beberapa dari Anda yang selama ini sudah berkecamuk. Jadi sebenarnya saya cari jawaban, pasangan hidup saya itu apakah harus sesama anak pendeta, atau saya harus meneruskan usaha orang tua saya. Lalu bagaimana posisi saya sebagai pendamping hidup, apakah harus mendukung 100%?
Atau ada hal lain yang mungkin Anda juga belum bisa mencurahkan isi hati Anda karena Anda bingung. Kalau ngomong bentar nanti jadi konflik. Nah, ada jalan keluar. Anda bisa hubungi nomor yang ada di layar saat ini, Sahabat 24. Apa yang menjadi problem Anda ketika Anda sudah sekian tahun mendampingi pasangan Anda dan ini yang menjadi persoalan, tapi belum pernah Anda bicarakan. Bicarakanlah kepada kami, nanti ada konselor kami akan menjawab telepon Anda dan kita akan berdoa bersama. Dan kita percaya di dalam doa itu ada kuasa Tuhan, nanti Tuhan akan berikan titik terang. Harapan saya sih Anda jangan kemana-mana karena kita akan lanjut ngobrol lagi. Dan obrolan ini akan menjadi titik terang Anda juga gitu ya. Kita balik lagi ya, tapi ini jawaban yang menurut saya ini relevan dengan realita kehidupan pelayan Tuhan. Apalagi yang memang diberikan kepercayaan mewarisi apa yang sudah dibuat oleh ayahnya sebagai ya founding father untuk bisa membuat ini semua. Dan ini harus menjadi warisan yang terus menerus bahkan dikembangkan untuk kemudian hari. Kalau menurut saya, karena gini, dalam mempersiapkan diri ketika saya akan mengambil tongkat estafet ini, jadi tahun 2008 ketika saya lulus menjadi sarjana teologi, lalu kami menikah di tahun yang sama juga, saya langsung lanjut ngambil S2 di Seminari Bethel. Dan saat itu juga saya mengambil kuliah juga MM, Magister Manajemen. Karena saya pikir saya udah pasti akan jadi gembala, saya mesti ngerti manajemen. Lalu potong cerita, akhirnya dari pengamatan saya dengan bekal ilmu manajemen itu, maka saya melihat bahwa semua perusahaan atau toko kecil atau perusahaan kecil sampai perusahaan besar, sekalipun perusahaan itu sudah TBK, artinya sudah terbuka, orang bisa beli sahamnya sehingga ada kepemilikannya bisa saling sharing, tapi tetap ternyata bahwa perusahaan itu pun tetap legasinya adalah diteruskan sama keluarga. Itu idealnya. Itu idealnya. Itu paling tepat. Kenapa? Karena yang pertama adalah visi dari pendirinya itu akan dipertahankan. Kalau dia ganti pemiliknya bukan dari keluarganya sendiri, visinya itu akan berubah. Makanya Om Ho, pendiri GBI ini punya visi itu begitu hebat. Bahwa GBI boleh diteruskan kepada anak-anak. Sementara uniknya, sebagai contoh, gereja di Korea, gereja-gereja di Korea, mau dia karismatik, Protestan, tidak boleh anak meneruskan. Alasannya nanti bangun kerajaan. Alasannya itu. Tapi di lain pihak menurut saya, melihat banyak perusahaan pun begitu. Artinya ketika kita contoh perusahaan Samsung yang dari Korea sendiri, Samsung pun dipegang sama keluarganya semua. Gitu. Apalagi perusahaan Hyundai. Itu keluarganya pegang semua juga. Mau perusahaan itu TBK, mau bagaimanapun, tetap juga semuanya. Karena kalau ada pertanyaan, saya potong Pastor karena sudah dapat poinnya. Lalu kesempatan untuk kami bisa mengembangkan talenta dan juga potensi bagaimana kalau semuanya dikuasai oleh keluarga sendiri? Apa jawaban Anda? Jawabannya adalah begini. Makanya gereja itu mesti menyediakan banyak lini pelayanan. Begitu. Bagi jemaat. Gitu, menyediakan banyak pelayanan gitu. Dan panggilan kalau kita di GBI ini adalah kan GBI boleh buka cabang-cabang sehingga cabang pun bisa menjadi tempat juga untuk latihan bagi para jemaat gitu, untuk mereka sama-sama dapat pelayanan. Dan termasuk juga saya merintis karir tanda petik gitu, kalau dianggap seperti karir di kantor-kantor. Untuk saya seperti dari awal pelayanan dulu sebagai pembina remaja sampai akhirnya jadi sekretarisnya KPA, Komisi Pemuda dan Anaknya, anak mudanya di gereja GB Morsaron, sampai akhirnya jadi pastor bagian anak muda, sampai akhirnya berikutnya lagi baru jadi wakil gembala. Jadi artinya itu merintis seperti itu. Jadi nggak serta-merta karena anak gembala otomatis langsung, nggak. Nah, proses itu harus penting tuh. Jadi seperti anak-anak di perusahaan pun dibiasakan merintis karir. Beberapa poin power statement dari Anda sebagai seorang pendamping hidup, sebagai seorang wanita, seorang istri. Di luar sana ada banyak pernikahan yang akhirnya mohon izin kita juga berbelas kasih ke mereka harus hancur karena ada satu pertanyaan dan pernyataan yang bahwa pilih keluarga atau pilih gereja, pilih keluarga atau pilih pelayan. Akhirnya, ya udah aku pilih Tuhan. Lalu pernikahannya berantakan. Apa yang bisa Anda sampaikan, Bu Silka? Silakan bicara langsung ke kamera untuk setiap para istri atau pendamping hidup yang memang saat ini sedang mengalami pergumulan dalam pernikahan mereka dan juga pelayanan suaminya. Silakan. Dari saya mungkin sebagai istri, satu, harus mendukung suami. Itu yang pertama. Yang kedua, harus selalu ada dan mendengarkan. Mungkin dengan beban sebagai seorang gembala ataupun di bidang pelayanan mungkin itu tidak mudah, tapi kita harus bisa mengcovernya.
dalam hal pelayanan beliau. Lalu mungkin kehadiran kita harus sadari bahwa punya peran yang penting. Maka setiap dari yang harus kita keluar tingkah laku, kata-kata itu mungkin kita harus bisa pikirkan lagi ya. Mungkin satu dan yang lain hal, jangan lupa selalu berdoa dan ya mengandalkan Tuhan selalu. Berarti Anda nggak pernah kehilangan arah ya? Kehilangan arah pernah, dalam arti karena kita sebagai lokomotif dalam gerbong rumah tangga, gerbong pelayanan, kita memang kan lokomotif yang paling duluan. Kalau mau masuk goa, dia yang duluan masuk. Kalau dia mau naik gunung, dia yang duluan dia turun, jurang dia duluan. Dengan kata lain, pasti kehilangan arah. Tetapi bukan karena saya pendeta, tapi kekuatan doa itu dan baca Alkitab itu nggak main-main. Jadi makanya ya pemirsa mesti bisa kuat dengan berdoa dan baca Alkitab. Dan itu yang diwariskan ke anak-anak, basicnya. Itu udah wajib. Kita tiap malam doa, kita tiap malam baca Alkitab. Ya. Pagi juga kita doa sebelum pada pisah sekolah semuanya. Ya. Dan itu kita pertahankan. Dengan kata lain, jangan pernah remehkan kekuatan doa. Gitu. Jadi saya punya satu quote yang saya tulis di medsos adalah kita harus kuat untuk berdoa dan kita harus berdoa untuk kuat. Wow, kita harus kuat untuk berdoa dan kita harus berdoa supaya kuat. Last questions. Kalau ada satu hal yang ingin Anda sampaikan, boleh Pastor melihat ke kamera ini, kamera sana, ya, sambil dengar saya. Kalau ada satu hal yang ingin Anda sampaikan kepada yang terkasih almarhum Papi tentang perjalanan pelayanan sekarang, apa yang ingin Anda katakan kepada beliau jikalau beliau ada di hadapan Anda saat ini? Wah, ini pertanyaan yang bikin mau nangis ya. Ke sana. Iya. Ya, kalau saya mau bilang ke ayah saya, tentu harapannya sebagaimana seorang anak yang selalu, ini pun saya pikir semua anak, apalagi laki-laki yang meneruskan legacy, kita ini pasti akan selalu mengharapkan pengakuan dari orang tua. Begitu. Jadi kalau mungkin secara jujur belak-belakan, kalau misalnya Pak Yakob ada di hadapan saya akan bertanya, Pi, how am I doing now? Menurut Papi, gimana aku melakukan pelayanan ini? Kira-kira seperti apa komentarnya? Jadi dengan kata lain ya di lain pihak saya juga pingin ada pengakuan juga dari orang tua bahwa oke, Nyong, misalnya oke Nak, ternyata bagus dalam pelayanan. Karena dalam pelayanan saya ketika banyak rapat-rapat yang saya putuskan harus mengambil keputusan di rapat internal di GBI Mawar Saron, saya selalu bertanya dalam hati sebelum mengambil keputusan, what would Pastor Jacob Nahuai do? Kira-kira apa yang Pak Yakob akan lakukan di situasi ini? Jadi dengan kata lain, saya sebagai anak, sebagai penerus, apalagi dengan legacy besar dari Pak Yakob seperti itu, saya selalu mencoba untuk bisa minimal seperti dia. Gitu, itu yang pertama dulu. Saya kepengen seperti dia, maka itu puji Tuhannya saya punya guideline. Selalu bertanya, kira-kira kalau Pak Yakob di posisi ini gimana ya? Kira-kira Pak Yakob gimana ya? Maka itu pesan saya buat semua orang tua, para ayah, yang ingin mempersiapkan anak laki-lakinya, anak perempuannya, tandem itu sangat penting. Supaya mereka itu melihat, inilah yang mungkin dari Alkitab istilahnya yang kita kembangkan dengan istilah mentoring. Mentoring itu penting. Karena kita semua pun kepingin seperti Tuhan Yesus. Dan kalau misalnya pertanyaan ini dikembangkan, kalau Tuhan Yesus di depan saya juga akan bertanya, Tuhan Yesus, menurut Engkau, hamba melakukan pelayanan ini gimana? Begitu. Jadi yang Anda sampaikan justru adalah sebuah pertanyaan untuk menilai. Seperti apa yang sudah saya lakukan. Iya, begitu. Jadi ya dengan kata lain, kita harus pacu diri seperti Bapa kita di sorga. Di dunia ini kita meneruskan legacy seperti apa? Atau mungkin contoh yang kedua misalnya dalam bisnis usaha atau apapun bidang pekerjaan di mana kita menggantikan pemimpin sebelumnya. Misal kepengurusan sinode, kepengurusan organisasi. Ini pun juga pasti kita dibayang-bayangi dengan pemimpin sebelumnya. Kalau pemimpin sebelumnya buruk, sekarang kita dibayang-bayangi dengan keburukannya. Ini pemimpin berikutnya buruk juga kan nih? Gitu. Nah artinya ya, saya pikir ini jadi perenungan bagus buat kita semua supaya kita sama-sama berpikir anak pun akan begitu. Ketika aku bisa nggak seperti papa, begitu. Jadi dulu saya sangat bangga ketika kemejanya Pak Yakob sudah muat saya pakai. Jadi artinya ya itu saya pikir itu mungkin apa ya setiap mungkin khusus laki-laki kali ya setiap laki-laki kayaknya memang harus ada pembuktian yang memang kita mau coba pacu.
Gitu. Jadi bukan pembuktiannya bukan ke apa pressure, tekanan bukan. Tekanan ke diri sendiri ya, tetapi justru kepada satu figur yang menjadi teladan kita. Begitu. Ya. Jadi artinya malah ayo kita pacu lagi gimana. Makanya lebih banyak saya di rumah ketika ngobrol, kebanyakan kan dia tidur lebih duluan, saya yang lebih malam. Saya banyak merenung begitu, mengevaluasi. Saya tanya, kira-kira hari ini saya putuskan ini. Kalau Pak Yakob gimana ya? Gitu. Terus yang kedua, kalau Tuhan Yesus gimana ya? Ya, sudah dapat jawabannya dan itu jawaban yang sangat luar biasa menurut saya. Terima kasih. Karena lebih kepada bukan kepentingan diri kita sendiri, tapi justru kepentingan kepada figur yang kita ikuti. Betul. Selama Dan ini. orang banyak. Dan orang banyak. Karena legacy dari pemimpin sebelumnya, beliau memberkati banyak orang, kita juga pengen memberkati banyak orang juga. Terima kasih banyak Pastor Yohanes Nahuai, MTH, seorang yang luar biasa, humble, full of jokes, ya menyenangkan, dan sebuah keberuntungan bisa ketemu ngobrol-ngobrol banyak karena kita biasa ketemu cuma di sidang MD. Di sidang MD ya. Itu pun dengan waktu yang sangat-sangat ini. Ya, terima kasih banyak. Thanks for your time. Terima kasih. Ya. Juga Ibu Silka. Sangat berbangga sekali bisa ketemu penolong sepadan beliau. Terima kasih. The biggest secrets di balik kelancaran dan kesuksesan beliau yang semakin hari semakin menjadi kepala dan bukan ekor. Betul. Doa kami engkau akan mendapat jawaban di dalam mimpimu. Engkau akan ketemu dengan Pastor Jacob dan engkau mengatakan, you just like me. Iya, amin. You are my son. Iya, amin. Like father, like son. Iya. Itu doaku sih. Thank you. Personally itu doaku. Terima kasih. Iya. Dan doa saya juga ibu tetap kuat dan tegar dan menjadi teladan bagi semua istri-istri, terutama di komunitas Pahat, supaya mereka juga tetap kuat dan bisa menjadi orang tua yang mewariskan metode parenting, bukan hanya sekedar metode, tetapi benar-benar nyata dalam setiap kehidupan yang berbeda tetapi sama. Alkitab dan doa itu harus menjadi pondasi setiap keluarga. Karena seperti yang Anda bilang, ya, jangan lupa kita harus kuat berdoa supaya dengan berdoa kita semakin kuat. Tetap bicara bagi negeri, podcast selanjutnya, Tuhan Yesus memberkati.